abad ke-15, Portugis menemukan jalan ke timur jauh lewat Tanjung Pengharapan. Melihat kenyataan seperti itu, armada kekuatan Islam Demak yang baru muncul di jalan tidak bisa tinggal diam. Sekembali bermukim di Tanah Suci, Fadhillah Khan terpaksa ia mengalihkan tujuannya ke Kesultanan Demak. Saya perintahkan Adinda Fadhillah Khan untuk menghalangi orang Portugis supaya tidak berkuasa di tanah Jawa ini. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan pada kalian berperang. Allahu Akbar. Sekarang gini Bang Ijo. Iya. Sekarang kan kita sudah memasuki 499 tahun ya Iya. Jakarta. Hampir lagi setahun depan Setahun genap lagi kita 5 abad. Iya. Luar biasa. Bagaimana pandangan Bang Igo sendiri mengenai Jakarta terkini? Iya ya. Kalau kita lihat Jakarta ya secara faktual di depan mata kita, memang ada tempat-tempat yang kelihatannya memang sangat modernis, tapi ada tempat-tempat yang juga agak sedikit kurang lah gitu ya. Bukan mengatakan kurang, bukan terbelakang, bukan juga sih, tapi artinya dari sisi desain kotanya itu berbeda. Daerah-daerah tertentu ya, seperti daerah Sudirman. Itu nyaman sekali dan itu benar-benar profil sebuah kota modern. Tapi daerah-daerah tertentu itu masih ada kumuh, masih padat penduduk dan segala macam. Itu dua hal yang berbeda ada di Jakarta. Tapi overall ya Jakarta terkini oke lah. Misalnya mau diukur dari transportasinya, dari gedung-gedung yang ada di Jakarta, ya secara overall masih oke lah. Tapi bahwa itu tetap harus diakui ada kekurangan-kekurangannya. Sehingga siapapun ya, entah itu pembuat kebijakan, pemerintah, DPRD dan masyarakat berpartisipasi untuk menyelesaikan yang PR-PR Jakarta yang belum terselesaikan. PR yang paling urgent sekali apa yang harus dibenahi ini? Ya kalau dilihat di masyarakat ada PR yang terkait dengan infrastruktur, ada PR yang terkait dengan masalah kesejahteraan ya. Seperti kalau pendidikan ya. Pendidikan ya oke lah, fine, ada sekolah gratis ya. Ada BOS di sana yang mengcover sebagian dari pendidikan di Jakarta, ditambah lagi BOP. Tapi ada kalau kita bagi pendidikan tuh ada biaya yang sifatnya investasi, itu seperti bangun gedung sekolah, perlengkapan sekolah, oke, pemerintah handle. Kemudian ada biaya yang terkait dengan biaya operasional sekolah, itu di cover melalui BOP atau BOS gitu ya. Tapi ada juga biaya personal, ini bisnis dan transportnya si siswa, beli bukunya, beli bajunya, beli sepatunya. Ya muncul juga sih ada kebijakan ya apa namanya yang disebut dengan apa kartu apa itu ya untuk pendidikan. Tapi ya sebagian sih sudah terpenuhi tapi belum secara keseluruhan. Itu pun baru sampai tingkat SD dan SMP dan SMA lah ya. Memang itu memang tugasnya di pemerintah daerah. Tapi begitu masuk level perguruan tinggi, oh itu berat lagi itu. Itu kalau PR yang terkait dengan masalah kesejahteraan. Belum lagi distribusi ekonomi bisa dibilang ya belum cukup fair lah gitu ya. Yang kaya sangat kaya, yang kurang, yang miskin sangat miskin. Nah PR keduanya itu infrastruktur. Masih terjadi setiap tahun ada banjir sana sini, walaupun semakin berkurang ya. Kemudian masalah kemacetan juga PR yang besar juga. Bagaimana pola yang paling ideal juga ini mesti dirumuskan ya. Seperti apa ya masalah-masalah itu ya, masalah traffic, masalah jalan yang masih ada yang rusak di sana sini. Kalau jalan rayanya fine, bagus sekali, tapi begitu masuk ke lingkungan kan ada suasana yang tidak rapi, yang kumuh, kadang-kadang bukan maksudnya pembuat kebijakan kayak berada pada kondisi yang dilematis gitu. Ini kalau dibiarkan orang jualan berantakan tapi ekonominya tumbuh gitu. Kalau mau dirapiin dengan keras, ya akhirnya ekonominya sebagian masyarakat sulit. Nah, di situ memang perlu apa ya? Perlu kebijakan yang luar biasa lah untuk mencari solusi yang paling ideal untuk membangun sebuah kota gitu. Kalau mengenai kemiskinan gimana, Ustaz? Ya itu tadi ada sebagian masyarakat yang masuk kategori kurang atau miskin, ada yang level menengah tapi ada yang kaya. Nah, jarak antara ya rasio gini itu yang kaya itu dengan yang miskin ya di Jakarta kan terasa.
yang kaya dengan segala kekayaannya yang luar biasa, yang miskin dengan segala kekurangannya luar biasa. Hmm. Itu masih jauh gitu. Ini harus belum ketemu tuh bagaimana caranya mempertemukan atau membangun sebuah model ekonomi yang berkeadilan sehingga ya boleh namanya miskin kaya itu kan adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana yang kaya itu bisa care menghandle yang miskin ya, dan yang miskin tidak terhinakan, itu yang pola itu yang mesti diselesaikan juga. Selama ini gimana? Masih Masih kentara ya? masih kentara ya kalau Hmm. kita lihat. Hmm. Sebagian orang dengan mobil mewah misalnya contohnya dan rumah mewahnya, sebagian lainnya dalam kondisi yang sebaliknya gitu. Hmm. Nah, pemahaman dari masyarakat sendiri mengenai Jakarta, Ustaz melihat seperti apa? Karena gini, banyak orang melihat bahwa ya Jakarta ya emang tadi lebih cenderung macetnya, ya Mhm. kan? Tadi kumuhnya masih masih ada kentara juga Iya, itu. Nah, itu PR yang emang nggak pernah jelas itu kan sampai apa kita udah mau 5 abad nih, ya kan iya, masih gitu terus gimana jadinya itu? iya, iya. Memang kita 5 abad secara usia kalau diukur dari saat pertama kali Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta itu ya, Oke. 1527. Ya. Jadi nanti 2027 Mmm, genap 5 abad. mhm. Tapi dalam perjalanannya kan ada silih berganti, ada penjajahan Belanda, ada Oke Jepang, oke. akhirnya kita merdeka biidznillah wilayah Nusantara termasuk Jakarta dalamnya 1945. Jadi Mmm, kalau dilihat dari usia 1945 baru nanti 100 tahun ke 2045 kan itu. mmm, Jadi masih usianya sebagai sebuah bangsa negara kita belum sampai dengan 100 tahun gitu. Itu. Jadi oke. memang persoalannya ada kita mengukur kota dengan ukuran tadi terbebasnya Sunda Kelapa dari invasi militernya Oke. Portugis itu memang benar 5 abad, tapi sebenarnya ya kita belum 100 tahun sebagai sebuah kota dari sebuah negara yang merdeka berdaulat gitu. Mhm. Untuk kontribusi generasi sekarang gimana Ustaz? Apakah Menurut saya generasi sekarang yang paling penting adalah mereka berprestasi, itu yang paling penting. mmm, Ya tidak juga terpapar oleh yang namanya narkoba, oke. LGBT, ya pokoknya yang hal negatif tadi, yang Mmm, destruktif, yang merusak, mmm, itu yang penting di situ. Dan kemudian mereka harus berprestasi ya, oke. dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya gitu. Mereka harus berupaya. Tentu ini bukan perkara yang mudah ya, perlu ada doa di Oke. sana karena yang memberikan keberhasilan adalah Raja alam semesta gitu kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mereka perlu ikhtiar, perlu ya baik. Jangan terlalu banyak bermain game gitu ya. Karena itu kan melalaikan, jadi kurang Mmm, produktif gitu. Jadi mesti bagaimana caranya menjadi orang yang produktif, mungkin tidak serta-merta dia langsung berprestasi, tapi paling tidak ada proses pembelajaran menuju pencapaian prestasi yang lebih baik lagi insyaallah. untuk produktivitas itu sudah memang dukung pemerintah Jakarta sendiri? Sudah sih kalau kita lihat Mhm, ya, artinya ada kebijakan pemerintah, tapi memang tentu setiap kota saya kira di seluruh dunia mhm, pasti akan ada bahwa itu belum sempurna gitu ya, pasti ada kekurangan-kekurangannya gitu. Nah, kita bisa ngelihat sejauh mana kurang enggaknya sebuah masyarakat kan istilahnya kasat mata di depan mata. Kita lihat misalnya ukurannya, oh ternyata masih ada mereka yang jadi anak jalanan atau yang mengamen ke sana sini dan sebagainya gitu ya, atau yang nganggur dan lain-lainnya itu kan artinya potret keseharian yang kita lihat mmm, kanan kiri kita, mmm, depan rumah, samping rumah, sekian jarak dari rumah gitu. Bahwa di tengah-tengah kota Jakarta juga ada orang yang berhasil, ada sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, pekerjaannya bagus, bisnisnya lancar dan sebagainya. Tapi sebaliknya nanti kita ketemu dengan model orang yang situasinya seperti itu. Nah, mhm, nanti akhirnya sih pemerintah biasanya membuat persentase ya mhm, dari melalui proses ya survei kah, sensus kah namanya. Nanti akan terukur tuh persentase sekian banyak mmm. gitu. Itu yang akhirnya menjadi PR bagi pemerintah bersama seluruh masyarakat. Ustaz sepakat nggak bahwa Jakarta itu sebagai etalasenya Indonesia? Saya susah mengukurnya kalau disebut sebagai Oh enggak etalase ya? itu etalase. Kalau bahwa Jakarta adalah salah satu kota besar di Indonesia, ya gitu. Oke. Ya apalagi dia sebagai ini masih ibu kota kan Jakarta Iya, ya. iya masih ibu kota. Sebelum keluar Kepres Iya ya, iya iya. masih jadi ibu kota negara ya.
wisatawan dari berbagai negara datangnya biasanya akan ke Soekarno-Hatta. Walaupun Soekarno-Hatta sebenarnya bandara itu bukan di Jakarta posisinya, Iya. tapi paling tidak persepsi orang itu adalah bandara menuju Indonesia di Jakarta gitu. Jadi ya punya posisi yang luar biasa lah, ya namanya sebagai ibu kota ya. Dan terbukti juga dari sisi daya tarik buat masyarakat daerah datang ke Jakarta itu tertinggi. Dan ternyata memang orang datang ke Jakarta punya peluang untuk melaksanakan berbagai aktivitas termasuk bisnis di dalamnya. Ya sehingga daya tariknya nggak lepas-lepas lah orang kalau mau ke Jakarta dari berbagai daerah. Terakhir Ustadz, ada gak bayangan Ustadz tuh mau seperti apa sih Jakarta itu gitu? Dari sisi Bang Iya. Vigo. Kalau saya sih mungkin saya kira mau seperti apa, yaitu kota yang melayani masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Di dalamnya tapi juga ada unsur rapinya juga, amannya juga, nyamannya juga, bersihnya juga gitu ya. Cerdasnya masyarakatnya juga, sejahteranya juga, benar-benar lengkap dan utuh gitu. Nah, itu untuk bisa menjadi sebuah kota yang bisa dibanggakan lah, baik oleh masyarakat sekarang maupun ya kan walaupun udah pada wafat ya orang yang mendahulu kala itu, tapi paling nggak ada sesuatu yang ini kayaknya yang dicita-citakan oleh para founding father gitu ya, baik kota maupun negara gitu. Itu saya kira yang perlu